Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya Wikan Galuh Widiarto, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali mengenai teori dan teknik konseling. Di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi konseling Gestalt, di mana nanti kita akan bahas mengenai biografi singkat, konsep fundamental, kemudian tujuan pengubahan, peranan konselor, kemudian pengalaman konseling dan interaksinya bagaimana, teknik dan aplikasinya, dan yang terakhir nanti ada refleksi dan pertanyaan diskusi. Begitu. Oke, saya sapa dulu. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan baik lahir maupun batin di kediamannya masing-masing, termasuk keluarga besarnya. Dan adapun yang saat ini sedang mengalami musibah, semoga segera kembali pulih baik secara fisik maupun secara batin. Langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama kita ulas dulu mengenai konseling Gestalt, yaitu siapa tokohnya. Nah, tokoh dari konseling Gestalt yaitu Friedrich Solomon Peirce. Lahir pada tahun 1983. Di sini dia anak tengah dan satu-satunya putra dari orang tua Yahudi kelas menengah di Berlin, Jerman, seperti itu. Peirce menerima gelar medis pada tahun 1920, di mana pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia Pertama, seperti itu. Pada tahun 1946, Peirce menulis mengenai Gestalt terapi, di mana dari situlah konseling Gestalt atau terapi Gestalt mulai dipublikasikan atau diadakan lokal karya di seluruh negeri, seperti itu, dan juga di New York, seperti itu. Nah, itu tadi sekilas mengenai tokoh dari konseling Gestalt yang dikatakan sebagai Peirce tokohnya. Nah, melanjut mengenai konsep fundamental dalam konseling Gestalt. Yang pertama, pandangan tentang manusia atau hakikat manusia. Nah, konseling Gestalt itu dikembangkan didasarkan pada filsafat eksistensial, fenomenologi, dan teori lapangan. Sehingga untuk memahami kesadaran dan hubungannya dengan lingkungan, nah itu terdiri dari dunia eksternal dan internal, di mana itu menjadi sebuah tujuan pengubahan dalam konseling Gestalt. Artinya ada dunia eksternal dan internal dari diri konseli, seperti itu. Nah, asumsinya bahwa konseli memiliki kemampuan untuk mengelola dirinya sendiri dan lingkungan di sekitarnya. Jadi dia memiliki kapasitas untuk mengolah dirinya sendiri dan lingkungannya. Artinya konselor membantu konseli untuk bisa berkembang dan tumbuh, dan itu dia bisa menyadarinya secara utuh saat ini. Nah, selanjutnya konsep-konsep dalam konseling Gestalt ada holisme. Konsep pertama holisme, yaitu konsep di mana konseling Gestalt memandang tatanan itu tidak dapat dipisahkan menjadi beberapa bagian atau potongan, melainkan harus dilihat secara utuh, seperti itu. Artinya, konseling Gestalt memberikan perhatian pada perilaku, ingatan, pikiran, perasaan, dan cita-cita yang ada dalam diri konseli. Itu. Selanjutnya teori bidang. Nah, teori bidang ini seperti tadi didasarkan pada filsafat teori lapangan ya. Jadi makanya ada teori bidang di sini. Nah, di sini artinya konseling dilihat dari sudut pandang di mana dirinya merupakan bagian dari suatu lingkungan, artinya tidak bisa terpisahkan dari lingkungan itu sendiri. Nah, konselor Gestalt bisa mempelajari bahasa nonverbal yang muncul dari diri konseli, yang bisa jadi bahasa nonverbal ini berbeda atau tidak biasanya ditunjukkan oleh diri konseli. Ya, kemudian ada konsep the now atau saat ini, di mana dikatakan sebagai bentuk kontribusi penting dalam konseling Gestalt, yaitu
konselor menitik beratkan pada pembelajaran konseli untuk lebih menghargai dan secara penuh mengalaminya pada saat ini. Artinya kejadian permasalahan yang dialami itu ya saat ini. Seperti itu. Dan itu harus difahami oleh diri konselinya. Nah, bisa dikatakan begini, konseli menduduk perkarakan masalahnya masa lalu pada saat ini. Jadi seolah-olah apa yang terjadi di masa lalu itu terjadi pada saat ini. Nah, artinya dengan demikian konseli akan bisa menyadari dan mengambil peran tanggung jawab atas permasalahannya, seperti itu. Selanjutnya ada konsep atau istilah unfinished business atau permasalahan yang belum terselesaikan, di mana ini merupakan kondisi di mana konseli tidak diakui oleh dirinya sehingga menciptakan gangguan emosional yang berdampak pada pola pikir dan perasaannya saat ini. Artinya di masa-masa lalunya ada hal-hal yang saat itu belum bisa terselesaikan oleh diri konseli sehingga terbawa pada keadaan saat ini, sehingga pola pikir, perilaku dipengaruhi oleh masalahnya di masa lalu, yaitu tadi karena ada unfinished business atau masalah yang belum terselesaikan. Nah, selanjutnya mengenai tujuan pengubahan. Apa sih tujuan pengubahan konseling Gestalt? Nah, konseling Gestalt itu tujuan pengubahannya didasarkan pada bahwa konseli memiliki kapasitas kesadaran yang lebih besar disertai dengan pilihan yang tepat. Nah, bagaimana konseli menyadari dirinya sendiri, lingkungannya, dan bagaimana konseli mampu terhubung dengan lingkungannya. Itulah yang patut kesadaran yang dimiliki oleh konseli. Dengan demikian, apabila konseli memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dan lingkungannya, kemudian bagaimana dia bisa terhubung kembali dengan lingkungannya, maka otomatis permasalahan yang dialami konseli bisa terselesaikan. Seperti itu. Lalu peran konselor dalam konseling Gestalt yaitu bertindak secara aktif direktif. Jadi konselor itu ada yang direktif, ada yang non direktif. Pada konseling Gestalt, konselornya bergerak lebih aktif, direktif, langsung. Artinya dengan demikian harapannya konseling mampu meningkatkan kesadaran dan tentunya mengarahkan dirinya sendiri sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Nah, di sini konselor memandu konseli, memfasilitasi eksperimen sampai di mana konseli memiliki dan menyadari kesadarannya secara utuh atau holisme tadi ya. Kemudian pengalaman konseli dalam konseling yaitu ikut terlibat aktif. Nah, karena apa? Anak itu adalah peran penting yang harus ditunjukkan oleh konseli, di mana konseli bisa menginterpretasikan dan memaknai pengalamannya sendiri. Kalau konseli sendiri lebih cenderung diam atau cuek, bagaimana proses konseling ini bisa berlanjut seperti itu. Jadi ya keaktifan dari sisi konseli juga patut dipertimbangkan atau sebuah hal yang penting seperti itu. Untuk interaksi konselor dan konseli pada konseling Gestalt di sini yaitu konselor menunjukkan sikap terbuka kepada konseli dan memiliki kualitas yang mumpuni pada kehadiran di sesi konseling yang dijalani. Nah, konselor menemukan semangat kerja secara konsisten pada diri konseli pada saat sesi konseling berlangsung dan hal tersebut merupakan tanggung jawab dari konselor. Nah, konselor bisa memberikan pengalaman-pengalaman dan kisah hidupnya dengan cara yang tepat dan relevan sesuai dengan keadaan konseli. Nah, di samping itu juga menunjukkan sikap yang jujur. Oke, selanjutnya untuk teknik kita akan bahas di materi yang berbeda. Kita lanjutkan. Nah, itu tadi beberapa hal yang menjadi pembahasan mengenai konseling Gestalt. Nah, bisa dikatakan bahwa konseling Gestalt ini adalah konseling saat ini dan bagaimana kualitas kontak antara konseli dengan lingkungannya. Nah, yang menjadi poin penting yaitu di mana konselor membantu konseli untuk lebih menyadari bahwa
sesuatu yang belum terselesaikan di masa lalu atau unfinished business mampu mempengaruhi kehidupannya saat ini. Nah, coba saya yakin teman-teman selama ini juga ada hal-hal yang bisa jadi unfinished business dari masing-masing kalian itu mempengaruhi kehidupan kalian saat ini, baik secara emosi, perilaku, cara berpikirnya. Misal keluarga broken home misalkan, kemudian tiba-tiba salah satu orang tuanya meninggalkan kalian atau meninggalkan individu tersebut, nah tanpa ada penjelasan. Nah, itu bisa jadi akan memunculkan unfinished business misalkan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk refleksi dan pertanyaan diskusi bagi masing-masing kelompok, yaitu yang pertama, apa saja yang bisa diperoleh ketika meminta konseli untuk membawa masalah atau masalah apapun yang mereka alami ke sini dan sekarang? Coba jelaskan menurut konseling Gestalt tentunya. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika kalian menjadi seorang konselor Gestalt, bagaimana cara kalian menanggapi atau menangani tantangan sebagai seorang konselor Gestalt yang aktif direktif, sedang konselingnya cenderung pasif? Coba jelaskan. Nah, ada dua hal tadi, silahkan didiskusikan oleh kelompoknya masing-masing, refleksikan juga pada diri kalian masing-masing apabila kalian menjadi seorang konselor Gestalt bagaimana, kemudian jawab di channel ini. Itu saja untuk materi konseling Gestalt. Untuk materi teknik kita akan bahas di video selanjutnya seperti itu. Saya rasa cukup. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.